mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-17 dengan judul Doa Orang Yang Terdolim. Nah, anak-anakku sekalian, dengarkan baik-baik. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sekelompok penduduk Kufah pernah mengadu kepada beliau. Pada waktu itu, wilayah Kufah dipimpin oleh seorang gubernur namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekelompok penduduk Kufah itu menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan-tuduhan jelek. Mereka mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sempurna sholatnya. Katanya tuduhan itu mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya beliau tidak sempurna sholatnya. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menerima pengaduan, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya dilepas jabatannya dan digantikan oleh Amr. Digantikan oleh Amr sebagai gubernur Kufah. Walau demikian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukanlah seorang pemimpin yang gampang percaya, namun beliau adalah seorang yang sangat cerdik sekali. Maka beliau segera memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya kepadanya, "Wahai Aba Ishaq, sesungguhnya penduduk Kufah menuduhmu bahwa engkau tidak sempurna sholatnya." Demikian dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan julukan apa? Aba Ishaq. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akhirnya pun menjawab bahwa ia sholat ketika itu mengimami penduduk Kufah seperti sholatnya Rasulullah SAW. Beliau juga menyampaikan bahwa sholatnya tidak ada yang menyimpang sedikit pun. Maka ketika mendengar penuturan Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya mengutus seseorang untuk pergi ke Kufah untuk mengetahui sikap penduduk Kufah itu bagaimana terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesampainya di Kufah, pada setiap masjid ditanyakan tentang keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya, gimana Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam mengimami kalian dan sebagainya. Terus setiap masjid yang ditemuinya, ternyata sebagian besar penduduk Kufah memuji kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka tatkala dia masuk ke Masjid Bani Abbas, di sana ada seorang laki-laki yang berdiri. Laki-laki yang berdiri itu berkata, "Jika kamu bertanya pada kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ia adalah pemimpin yang tidak pernah memimpin pasukan. Dia juga tidak membagi harta rampasan perang dengan adil, dan dia menentukan hukum dengan tidak adil." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini laki-laki yang berdiri di dalam masjid tadi, yakni Masjid Bani Abbas. Siapa ini anak-anakku sekalian? Dia ini bernama Usamah bin Qatadah, biasa dipanggil Abu Sa'dah. Mendengar tuduhan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata pada dia, "Demi Allah, sungguh saya akan berdoa dengan 3 perkara. Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta karena riya dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya dan lanjutkanlah kemiskinannya serta timpakan cobaan padanya." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah karena merasa didolimi, dituduh yang tidak ada dasar sedikit pun tuduhan itu. Maka wa subhanallah, doa Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata mustajabah, terkabul. Didengar oleh Allah langsung hari langit ke-7. Didengar
langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan artinya ya, anak-anakku sekalian, dikabulkan. Akhirnya Abu Sa'dah benar-benar menjadi seorang yang tua renta. Sudah tua renta, miskin lagi. Sudah miskin, terus diberikan cobaan dan cobaan yang berganti-ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi akibat orang-orang yang zalim, ya. Orang yang zalim. Dan hati-hati kalian, adik-adikku sekalian dan anak-anakku sekalian, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Na'udzubillah ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian dulu kisah ini ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu pelajaran bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan kisah ya, dengan kisah yang menarik lainnya tentunya ya, di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber bacaan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 1505.